Hey guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Jenny sedang ngeplaki temannya yang bernama Di sampai adu-adu kayak gini, tapi masih belum jelas nih masalahnya apa. Lalu kita dibawa ke beberapa jam sebelumnya. Suatu pagi, tepatnya jam 7 pagi, Jenny baru bangun tidur langsung gosok gigi, tapi kagak mandi nih guys. Lalu ia segera berpakaian cantik bersiap-siap mau pergi. Tak lupa ia minum beberapa kapsul, tapi masih belum jelas kapsul apa ini. Setelah udah ngerasa cuantik banget, ia pun segera keluar rumah. Dengan mengendarai mobil kayak gini, Jenny terlihat tolah-toleh nggak jelas nih guys. Di momen ini, Jenny nyempatin nyeruput sisa kopi semalam, yang walau udah agak asem, tapi masih lumayan bisa bikin seger. Sesampainya di tujuan, terlihat Jenny menunggu dengan sabar. Nggak selang berapa lama, akhirnya Jenny pun dipanggil masuk ke ruangan dosen yang bernama Dr. Ernest. Di sini akhirnya kita tahu kalau ternyata Jenny ini lagi mengajukan permohonan beasiswa untuk lanjut kuliah S2-nya. Karena memang si Jenny ini sangat berprestasi, Ernest mulai menguji Jenny dengan sebuah pertanyaan yang menjadi penentu apakah Jenny layak dapat beasiswa atau tidak. Pertanyaan itu adalah, apa yang Jenny paling percaya di dunia ini? Jenny bilang kalau dia percaya dengan hal-hal yang rasional dan bisa dibuktikan secara sains. Di tempat tinggal Di, tepatnya jam 10 pagi, Di baru bangun tidur, ngelihat keluar jendela, lalu gosok gigi tanpa mandi dan segera berpakaian. Tak lupa minum beberapa kapsul yang belum jelas nih kapsul apa ini. Setelah merasa sangat cuantik, ia pun segera pergi. Sampai di tujuan, yaitu sebuah tempat gym, Di mulai tebar pesona kepada semua pria di sana. Di ini ternyata orangnya gampang saknean guys. Ngelihat ada pria badan gol dikit lagi olahraga beban, dia udah banjir. Untuk bisa menggait pria tersebut, Di minta tolong agar diajarin main tinju nih guys. Tentunya dengan gaya yang godain terus kayak begini. Di jalanan, Jenny terlihat ditelepon kekasihnya yang bernama Joe. Tapi dia mutusin buat nggak ngangkat nih guys. Nggak tahu kenapa ya. Sesampainya di kontrakan, Jenny yang lihat Di lagi seru berhasil oleh Josh dengan pria yang tadi ia temui di gym, merasa cukup terkejut. Pria itu pun segera pamit pulang. Ternyata Jenny dan Di ini adalah teman satu kontrakan guys. Jenny terlihat sangat heran karena bagaimana bisa Di berhasil oleh Josh dengan 3 pria berbeda dalam 1 minggu. Bukannya malu atau ngerasa nggak enak, Di malah berniat ngajarin Jenny buat bisa seperti dirinya. Sontak Jenny pun menolaknya. Karena menurut Jenny yang dilakukan Di itu nggak keren sama sekali. Dia nggak mau dengar pendapat Jenny tentang dirinya sempat nyentuh mulut Jenny. Jenny yang ngerasa jari Di bau serabi lempet serta tape singkong langsung segera mencucinya. Di toilet, dia ngelihat piaraan Jenny BAB sembarangan, ngerasa cukup kesal nih guys. Di ruang tamu, Jenny yang ngelihat salah satu ikan milik Di meninggoy, lantas nyari jaring buat ngebuang ikan itu. Tapi saat buka laci, Jenny yang lihat ada pistol di laci, mulai ngerasa curiga dengan Di. Selesai ngebuang ikan yang meninggoy, Jenny lanjut menggambar sambil santuy di sofa. Nggak selang berapa lama, Di sambil handukan nanya sama Jenny, bagaimana hasil interview hari ini? Apakah Jenny berhasil dapat beasiswanya? Jenny bilang kalau dia masih harus menunggu pengumumannya. Jika ia lolos, maka Ernest akan menghubunginya jam 1 siang ini. Dia yang lapar segera menuju ke kulkas. Dia ngelihat makanan dan minuman di kulkas ditandai sama Jenny, langsung nanya, kenapa Jenny nandain makanan dan minuman di kulkas? Jenny bilang kalau dia hanya nandain makanan minuman miliknya saja, agar nggak ketukar.
Dia ngerasa seharusnya Jenny nggak hitung-hitungan tentang makanan karena dia pun nggak pernah hitung-hitungan sama Jenny. Ngerasa cukup kecewa nih guys. Dia yang tahu kalau Jenny seorang vegan nggak minum susu, sengaja membuat jus yang dicampur dengan susu nih guys. Jenny yang ngeliat akuarium di kotor banget, nyaranin agar Di sekali-kali membersihkannya. Namun Di bilang kalau menurutnya ikan-ikannya sangat suka dengan akuarium yang seperti itu. Selesai bikin jus, Di bilang kalau dia bikin jus ini dengan susu kedelai. Jika Jenny mau, karena jadinya 2 gelas, Jenny boleh minum 1. Mereka pun mulai bersulang. Setelah minum, Jenny yang kembali dapat telepon dari Joe dikasih tahu sama Di agar Jenny nggak ngangkat telepon itu. Karena menurut Di, Joe hanya akan menjadi penghambat saat Jenny dapat beasiswa kuliah S2 di luar kota. Karena pastinya Joe yang nggak mau ditinggal pasti akan melarangnya. Alhasil Jenny pun mereject telepon Joe tersebut. Jenny pun pamit mau ke kamar bentar buat istirahat. Sesampainya di kamar, Jenny langsung nelpon Joe yang lagi BAB santuy nih guys. Belum selesai ngobrol, Jenny yang dapat telepon dari Ernest yang bilang kalau Jenny berhasil dan berhak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2-nya, terlihat sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba berubah saat Ernest bilang kalau beasiswanya hanya separuh saja. Jadi Jenny masih harus bayar separuhnya sendiri. Ernest bilang kalau tahun ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu memotong beasiswa mahasiswa S2 sebesar 50% untuk infrastruktur yang lebih baik. Mendengar hal itu, Jenny yang minta dikasih keringanan karena nggak punya uang kalau harus bayar 50% biaya kuliah, langsung diambil HP-nya sama Di yang bilang ke Ernest kalau dia setuju bayar 50% biaya tersebut. Ernest yang mengira itu adalah suara Jenny langsung mengatakan good dan segera nutup teleponnya. Jenny terlihat sangat bingung kemana ia harus nyari uang sebanyak $42.000 sebelum hari Jumat. Karena hari Jumat udah harus dilunasi. Dibilang kalau Jenny hanya perlu rileks dan menjernihkan pikiran. Pasti akan ada jalan keluarnya. Dan benar saja, tiba-tiba Jenny dapat ide nih guys, buat nyumbangin telurnya pada pasangan suami istri yang istrinya sulit memiliki keturunan. Melalui situs swasta yang ada di internet, Jenny pun mulai menawarkan telurnya. Dia yang ikut membantu berhasil mendapatkan nomor ponsel agensi yang memiliki klien pasangan kaya raya yang sangat membutuhkan telur dengan kriteria sang pendonor harus memiliki IQ yang tinggi. Pasangan tersebut bersedia membayar $50.000 nih guys. Jenny pun segera menelpon nomor agensi tersebut, namun nggak diangkat. Jenny pun segera menuju ke kamar buat santuy. Sampainya di kamar, Jenny ditelepon Joe yang lagi nyabutin rambut hidung nih guys. Joe bilang kalau malam ini ia akan jemput Jenny jam 8 malam buat diajak makan malam romantis berdua saja. Setelah Jenny bilang iya, Jenny pun segera menutup teleponnya. Jenny pun mencoba nelpon agensi itu lagi, dan kali ini diangkat guys. Jenny lantas ngasih tahu Di yang lagi bersihin akuarium kalau sebentar lagi Olivia yaitu pemilik agensi penyalur telur akan datang ke kontrakan ini. Jadi Jenny akan mulai bersih-bersih agar nggak kelihatan seperti seorang pemalas. Setelah itu Jenny segera menuju ke dapur buat cuci piring. Namun ia malah mual karena lihat ada karet cacing milik pria temannya Di dari gym tadi di wastafel. Sambil nahan mual, Jenny pun buang karet tersebut lalu mulai cuci piring, bersih-bersih, rapi-rapi, dan ganti pakaian yang terbaik. Saat Olivia datang, Jenny berusaha menyambut dengan sangat ramah. Namun saat Olivia sedang lihat-lihat sekeliling rumah, Jenny yang lihat ada borgol Axolotl milik Di terlihat mengalihkan perhatian Olivia dengan mengajaknya ke kamar. Jenny bilang kalau dia di rumah ini ngontrak bareng temannya. Jadi satu-satunya yang sangat menunjukkan kepribadiannya adalah kamarnya ini. Olivia lantas nyuruh Jenny buat duduk karena mau direkam sebagai bahan pertimbangan untuk kliennya nanti. Setelah selesai, Olivia yang akan pulang dihampiri oleh Di yang meminta Olivia melihat kamarnya. Olivia yang terlihat kagum dengan kamar Di langsung segera masuk. Jenny nampak sangat kesal dengan yang dilakukan Di barusan. Jenny lantas mengambil borgol Axolotl yang ada di dapur buat ditaruh di depan pintu kamar Di. Saat Olivia keluar kamar Di, Olivia yang nemu borgol Axolotl mengatakan bahwa kemungkinan besar yang akan dipilih kliennya adalah Mbak Di. Dikarenakan
Dikarenakan menurut Olivia, Mbak Di ini merupakan orang yang sangat menyenangkan. Sebelum pulang, Olivia ngasih form data diri ke Jenny dan Di untuk diisi dan diserahkan padanya secepatnya sebagai bahan pertimbangan kliennya. Setelah Olivia pergi, Jenny mulai tanya ke Di mengapa Di menjadi saingannya buat jual telur juga. Padahal Di kan lagi nggak butuh uang mendesak ya. Dibilang kalau ini bukan soal uang, tapi soal harga diri. Selama ini Di tahu kalau Jenny selalu saja menganggap dirinya adalah orang yang gak lebih baik dari Jenny. Jadi mulai sekarang dia akan buktikan kalau dia adalah orang yang jauh lebih baik dari Jenny. Kesal dengan jawaban Di, Jenny pun segera menuju ke kamarnya. Malam harinya saat mau mandi, Jenny denger Di teriak bilang kalau mulai sekarang Jenny gak boleh pakai sampo-nya lagi. Karena hitung-hitungan yang dilakukan Jenny dengan makanan yang ada di kulkas kini akan dilakukan juga untuk semua barang di rumah ini. Di ruang tamu saat Di lagi ngisi form, terdengar pintu diketuk. Di pun segera membukanya. Terlihat seorang kurir mengantar bunga untuk Jenny dari Mas Jo. Di yang mengaku sebagai Jenny dengan senang hati menerima bunga tersebut dan langsung membuangnya ke tempat sampah yang ada di dapur. Jenny yang lagi mandi ngelihat sampo milik Di tanpa ragu memakainya. Setelah itu, ia yang lihat BAB piaraannya di lantai langsung mengambilnya dan memasukkannya ke botol sampo milik Di nih guys. Setelah diaduk, ia pun naruh kembali di tempatnya. Di yang lihat Jenny selesai mandi langsung menghampiri Jenny sembari minta maaf atas semua yang udah dia lakukan. Setelah dimaafkan, Di berharap Jenny mau ngisi form data dirinya bareng-bareng. Namun di sini Jenny bilang kalau dia sedang nggak tertarik ngisi form bareng Di. Kecewa dengan jawaban Jenny, Di pun kembali ke ruang tamu. Setelah berpakaian, Jenny yang lihat Di lagi ngudut di dapur mulai ngomel-ngomel nih guys. Karena sesuai perjanjian, nggak ada yang boleh ngudut di dalam rumah. Di yang tersinggung dengan omelan Jenny terlihat sangat sedih. Melihat hal itu, Jenny pun minta maaf dan sebagai gantinya, ia bersedia buat ngisi form bareng dengan Di. Terlihat jelas, Di nampak seneng banget nih guys. Mereka berdua pun mulai ngisi form dengan jujur sejujur-jujurnya. Dari pendidikan, riwayat penyakit, sampai sudah berapa banyak pria yang udah berhasil oleh Jos dengan mereka. Dinulis kalau dia lulusan SMA, punya penyakit gatal, dan sudah 50 pria lebih yang berhasil oleh Jos dengannya. Sedangkan Jenny nulis kalau dia seorang sarjana, punya penyakit ADHD, dan baru satu pria yang berhasil oleh Jos dengannya, yaitu si Jo. Selesai ngisi, Di sempat sedikit nyeletuk bilang kalau Jenny baru satu kali hasil oleh Jos dengan Jo, tapi bisa saja Jo udah banyak kali dengan gadis yang berbeda. Jenny yang kesal segera menuju ke kamar lalu melempar hiasan keramik ke pintu. Di yang dengar hal itu terlihat cukup senang. Setelah bersihin pecahan keramik di kamarnya, Jenny nyeken formnya dan segera mengirimkannya ke email Olivia. Setelah itu, Jenny coba nonton film hasil oleh Jos sembari mainin singkong karet. Tapi tiba-tiba dimuncul yang langsung ngetawain Jenny. Jenny pun segera ngusir Di yang mau minta di-scankan formnya. Setelah dipergi, Jenny mulai nyekenin form milik Di dan mengirimkannya ke Olivia. Nggak selang berapa lama, Jo nelpon tanya apakah Jenny udah nerima kiriman bunga darinya. Karena kata kurir, Jenny udah nerima nih guys. Jenny pun segera nutup teleponnya dan segera nemuin Di yang lagi olahraga. Di sini, Di yang bilang kalau dia barusan ke Sleo minta tolong pada Jenny agar Jenny mau memijatnya. Jenny yang punya ide buat balas dendam mengatakan, "Ya, tentu saja, Di." Setelah Jenny menyiapkan ruangan pijatnya, ia menyuruh Di buat rebahan santuy di kasur pijat. Setelah mijitin punggung, Jenny mulai mengoleskan minyak nggak tahu apa ini ke wajah Di dengan alasan agar Di relax. Di yang sadar minyak itu bisa ngerusak kulitnya mulai emosi nih guys. Setelah moto Di, Jenny lantas bilang kalau itu balasan karena udah membuang bunga yang Jo kasih untuknya tadi siang. Di yang mulai ngejek Jenny langsung dikeplak sama Jenny. Setelah dibalas ngeplak, Di yang ngerasa wajahnya mulai perih langsung segera ke kamar mandi. Terlihat wajah Di mulai memerah nih guys. Di kamar Jenny, terlihat Jenny sedang siap-siap pakai baju bagus buat makan malam sama Mas Jo. Ngelihat Di masih sibuk mandi,
Jenny menuju kamar Di buat ganti foto profil FB Di dengan foto saat Di kayak begini. Di kamar mandi, dia nggak tahu kalau samponya udah dicampur BAB piaraan Jenny, langsung memakainya. Di yang lagi ngeringin rambut, dengar ada notif di FB-nya, langsung mengeceknya. Ia pun segera menuju kamar Jenny. Sambil ngamuk-ngamuk nih dia guys. Jenny dengan santuy ngeplak Di. Setelah dikeplak, dibilang kalau sebenarnya dia udah berhasil oleh Josh dengan Joe 2 minggu lalu. Tapi karena singkong Joe kecil, ia pun nyesal udah ngelakuinnya. Jadi buat Jenny aja dah. Ngerasa diejek parah banget, mereka berdua pun mulai bertarung keplak-keplakan, jambak-jambaan, dorong-dorongan, cubit-cubitan dengan cukup seru nih guys. Tapi saat ngelihat Di asmanya kumat hampir meninggoy, Jenny pun berusaha nyarikan obatnya nih guys. Oh ya, sekedar info, ternyata kapsul yang mereka berdua minum tadi pagi adalah obat gatal guys. Karena mereka berdua ternyata punya penyakit yang sama, yaitu alergi gatal di kulit bagian bawah dekat selempitan. Ketemu obatnya, Jenny langsung memberikannya pada Di. Setelah itu, Di lantas masuk lagi ke kamar mandi. Ngelihat wajahnya jadi kayak begini gara-gara Jenny, ia pun ke kamar Jenny lagi buat nantang tarung lagi nih guys. Setelah ngancurin biola kesayangan Jenny, Jenny yang awalnya nggak pengen tarung lagi, dengan sama-sama pegang catokan puanes banget, mulai saling mencatok kulit mereka satu sama lain. Dengar ada SMS masuk dari Olivia, belum juga dibaca, Jenny udah bilang ke Di kalau akhirnya dialah pemenangnya. Di yang dengar ada suara telepon dari ponselnya langsung menuju ke kamarnya, dengan Jenny ikut di belakangnya. Belum juga Di ngangkat teleponnya, Jenny udah langsung ngeplak Di dan pertarungan pun kembali dimulai. Capek tarung, Di pergi ke ruang tamu dan mulai mecahin piring-piring keramik kesayangan Jenny dengan sangat santuy. Nggak sengaja, salah satu piring ngenain kelapa Jenny sampai semaput. Singkat cerita, malam harinya, Jenny yang baru bangun dan sadar kedua tangannya udah terikat, mulai memohon untuk dilepaskan. Mendengar pintu diketuk, Jenny yang mau teriak dibilangin sama Di kalau Di ingin buktikan sesuatu pada Jenny. Dan jika Jenny penasaran, sebaiknya Jenny tetap diam. Setelah nutup mulut Jenny, Di langsung segera bukain pintu buat si Joe nih guys. Di ngasih tahu Joe kalau Jenny lagi pergi keluar ngurus beasiswanya. Joe yang pamit pulang mulai digoda sama Di dengan tawaran hasil oleh Josh gratis dengan gaya sebebas mungkin. Jenny yang denger Joe menerima tawaran hasil oleh Josh dari Di mulai netesin air mata nih guys. Di lantas nyuruh Joe ngasih lihat singkongnya terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Ngelihat singkong Joe ternyata kecil bingit, Di langsung memfotonya dan nyuruh Joe pergi gedein dulu di Maerot, baru boleh balik lagi ke sini. Alhasil Joe pun pergi pulang dengan hati yang kecewa nih guys. Di lantas menemui Jenny sembari bilang kalau selama ini Jenny nggak lebih baik dari dirinya. Terbukti Jenny juga dihasil oleh Josh pria warengsek sama seperti dirinya. Hanya bedanya Jenny cuma satu pria, sedangkan Di banyak pria. Artinya Jenny adalah gadis hasil oleh Josh kelas cupu, sedangkan Di gadis hasil oleh Josh yang udah pro player. Selesai nyopot lakban Jenny, Di yang lagi ngejus buah nggak sadar kalau Jenny udah berhasil bebas dari ikatannya. Mereka pun mulai kejar-kejaran dan lempar-lemparan lagi nih guys. Capek lempar-lemparan, mereka pun lanjut dengan keplak-keplakan lagi kayak di awal film tadi. Lebih tepatnya Jenny yang lagi ngeplakin si Di. Capek ngeplakin Di yang lihat Jenny ngos-ngosan langsung ngambil tabung damkar dan menyemprotkannya ke arah Jenny sampai ampun-ampun. Setelah itu, sambil sama-sama ngumpulin tenaga, mereka mulai saling ejek satu sama lain lagi nih guys. Capek ejek-ejekan, Jenny ngambil cat satu ember lalu menyiram semua baju Di yang ada di lemarinya. Di yang kesel langsung ngeplak Jenny dan segera ngambil piaraan Jenny untuk dimasukkan ke akuarium ular peliharaannya. Ngelihat peliharaannya meninggoy, Jenny terlihat sangat sedih bingit nih guys. Di bilang ke Jenny kalau dari dulu Jenny selalu saja nganggap Di nggak berguna, nganggap Di hanya beban untuk Jenny. Padahal sebelum Di nerima Jenny menjadi teman kontrakannya, Di udah dimintain tolong sama kakaknya Jenny agar mau nerima Jenny di kontrakannya dan jagain Jenny dari pria-pria hasil oleh Josh. Kakaknya Jenny juga minta tolong ke Di agar Di terus support Jenny untuk menggapai cita
cita-citanya. Makanya saat Jenny putus asa dengan beasiswanya yang hanya 50%, Dee terus ngasih semangat sama Jenny. Bahkan agar Jenny lebih semangat lagi, Dee rela ikut daftar donor telur agar Jenny lebih ngerasa hidup karena punya saingan. Dee menambahkan kalau walaupun nanti dia yang menang donor telur, dia akan berikan full bayarannya buat Jenny seorang. Dengar semua penjelasan dari Dee, Jenny pun hanya diam sambil nangis aja nih guys. Dee lantas santuy di sofa sambil minum es teh botolan. Jenny yang nggak tahu mau ngomong apa lagi karena perasaannya bercampur aduk antara malu, sedih, dan gak jelas, langsung ngambil pistol milik Dee dan menghunuskannya ke arah Dee. Dibilang jika itu bisa buat Jenny lega, maka dia siap didor sekarang juga. Dan saat Jenny ngedor, ternyata itu bukan pistol guys, itu hanyalah sebuah korek api. Dee yang sadar ternyata Jenny bener-bener pengen ngedor dia, setelah apapun yang udah ia lakukan untuknya, kembali memulai pertarungan nih guys. Dari pertarungan dorong-dorongan tersebut, mereka berhasil menumpahkan seluruh air di akuarium nih guys. Capek tarung gak selesai-selesai, mereka berdua akhirnya mutusin buat duduk bersama sambil minum es teh dan ngobrol santuy. Setelah mereka berdua saling memaafkan satu sama lain, tiba-tiba TV jatuh ke lantai nih guys, yang menyebabkan listrik terkena air yang ada di lantai dan membuat mereka berdua bergetar sampai meninggoy. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, dan jangan lupa saksikan video yang lain juga yang udah diupload di channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak menyerah, hilang berganti dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama.
Aduh deh.